Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam pertama kali datang ke Cina sekitar tahun 30 Hijriah atau 651 Masehi. Ini sebagaimana ditegaskan dalam buku A Brief Study of the Introduction of Islam to China karya Chen Yuan. Disebutkan bahwa Islam masuk ke Cina melalui utusan yang dikirim oleh Khalifah Utsman bin Affan yang memerintah selama 12 tahun atau periode 23 hingga 35 Hijriah atau 644 hingga 656 Masehi. Sementara menurut catatan Louis Xi, penulis Muslim Cina pada abad ke-18 dalam karyanya Zhi Xiuzi, perihal kehidupan Nabi, Islam dibawa ke Cina oleh rombongan yang dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebagai catatan lagi menyebutkan, Islam pertama kali datang ke Cina di bawah Panglima Besar Islam Sa'ad bin Abi Waqqas bersama sahabat lainnya pada 616 Masehi. Catatan tersebut menyebutkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas dan 3 sahabat lainnya datang ke Cina dari Abyssinia atau yang sekarang dikenal dengan Ethiopia. Setelah kunjungan pertamanya, Sa'ad kemudian kembali ke Arab. Ia kembali lagi ke Cina 21 tahun kemudian atau pada masa pemerintahan Utsman bin Affan dan datang dengan membawa salinan Al-Quran. Utsman pada masa kekhalifahannya memang menyalin Al-Quran dan menyebarkannya ke berbagai tempat demi menjaga kemurnian kitab suci ini. Pada kedatangannya yang kedua pada tahun 650 Masehi, Sa'ad bin Abi Waqqas kembali ke Cina dengan berlayar melalui Samudra Hindia ke Laut Cina menuju pelabuhan laut di Guangzhou. Kemudian ia berlayar ke Chang'an atau kini dikenal dengan nama Xi'an melalui rute yang kemudian dikenal sebagai Jalur Sutra. Bersama para sahabat, Sa'ad datang dengan membawa hadiah dan diterima dengan hangat oleh Kaisar Dinasti Tang, Kaosung, 650 hingga 683. Namun Islam sebagai agama tidak langsung diterima oleh sang kaisar. Setelah melalui proses penyelidikan, sang kaisar kemudian memberikan izin bagi pengembangan Islam yang dirasanya cocok dengan ajaran Konfusius. Namun sang kaisar merasa bahwa kewajiban sholat 5 kali sehari dan puasa sebulan penuh terlalu keras baginya, hingga akhirnya ia tidak jadi memeluk Islam. Meski demikian, ia mengizinkan Sa'ad bin Abi Waqqas dan para sahabat untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat di Guangzhou. Oleh orang Cina, Islam disebut sebagai Yi Si Lian Jiao atau agama yang murni. Sementara Mekah disebut sebagai tempat kelahiran Buddha Mahyavu. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian menetap di Guangzhou dan ia mendirikan Masjid Huaisheng yang menjadi salah satu tonggak sejarah Islam paling berharga di Cina. Masjid ini menjadi masjid tertua yang ada di daratan Cina dan usianya sudah melebihi 1.300 tahun. Masjid ini terus bertahan melewati berbagai momen sejarah Cina dan saat ini masih berdiri tegak dan masih seindah dahulu setelah diperbaiki dan direstorasi. Masjid Huaisheng ini kemudian dijadikan Masjid Raya Guangzhou Remember the Sage atau masjid untuk mengenang Nabi Muhammad SAW. Masjid ini juga dikenal dengan nama Masjid Guangta karena masjid dengan menara elok ini letaknya di Jalan Guangta. Sebagian percaya bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas menghabiskan sisa hidupnya dan meninggal di Guangzhou, Cina. Sebuah pusara diyakini sebagai makamnya. Namun sebagian lagi menyatakan bahwa Sa'ad meninggal di Madinah dan dimakamkan di makam para sahabat. Meski tidak diketahui secara pasti di mana Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dan dimakamkan di mana, namun dipastikan ia memiliki peranan penting terhadap perkembangan Islam di Cina. Pada saat keberangkatan Sa'ad bin Abi Waqqas ke Cina, dipercaya bahwa 1 orang sahabat meninggal di perjalanan. Ia kemudian dimakamkan di suatu daerah bernama Hami di bagian barat provinsi Xinjiang. Makamnya kini dikenal sebagai Geis Mazars. Setelah masa itu, Islam berkembang dengan pesat di Cina dibanding daerah-daerah lain di luar kawasan Arab. Di negara ini, Islam berkembang melalui perdagangan. Itu sebabnya Islam berkembang di daerah sekitar pelabuhan dan bandar-bandar besar di berbagai negara. Selain Guangzhou, salah satu daerah yang menjadi pusat perkembangan Islam adalah Quanzhou. Kota yang memiliki titik awal jalur sutra ini juga menjadi bukti nyata keindahan toleransi antar umat beragama.
Di kota ini pemeluk Islam, Hindu, Buddha, Manichaisme, Taoisme, Nestoriaisme, dan berbagai kepercayaan lain di kota ini hidup damai dan berdampingan. Quanzhou juga ramai dikunjungi peziarah muslim dari Arab karena keberadaan makam suci dua orang yang dipercaya merupakan sahabat Rasulullah. Dalam bahasa Cina, sahabat ini bernama Sakezhu dan Wu Kosu. Selain makam, di Quanzhou juga terdapat salah satu masjid pertama yang ada di Cina, yaitu Masjid Qingjing. Masjid ini dibangun pada tahun 1009 dan desain masjid ini dibuat berdasar desain masjid di Damaskus, Suriah. Di kota ini juga terdapat sekitar 10.000 makam orang Arab dengan nama keluarga Guo di Pulau Baiki, Quanzhou. Makam-makam ini ditulisi dengan huruf Cina dan Arab. Makam ini jelas makam orang Islam dan banyak diantaranya yang ditulisi dengan kata Fang Kemu yang artinya adalah makam orang asing. Ini menjadi bukti banyaknya umat Islam dari luar Cina yang menetap di kota ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.